dan fluoresen ke situ dan dia akan tertinggal di sana. Loh, nanti aman nggak dok untuk ininya apa namanya cairan ini di dalam kornea nanti kalau memang terjadi aman tidak ada masalah ya. Tapi karena itu sering harus diencerkan tadi habis ditetesi di apa dicuci lagi dengan NaC biasanya ya. Itu adalah teknik kalau kalian melakukan fluorescence test ya. Kemudian ada skimmer tear test ya, ada skimmer tear test. Skimmer tear test ini biasanya untuk melihat apakah ada apa namanya mata kering nggak. Nah, mata kering ini akan bisa menyebabkan salah satunya penyakit yang sering itu adalah keratokonjungtivitis. Ya, itu biasanya disebabkan karena adanya kekeringan pada apa namanya kelenjar air mata yang kurang, ya, sehingga terjadi keratokonjungtivitis. Nah, tekniknya bagaimana? Nah, ini juga ada alatnya sendiri, jadi kayak ada strip ya, strip untuk skimmer test gitu ya, tear test. Nah, ini harus ditekuk seperti ini ya, ditekuk seperti ini. Dan kita tuh tidak boleh memegang ini. Jadi ketika adik-adik nanti memasang itu tidak boleh kita pegang kena tangan kita, karena kalau sudah tangan kita itu nanti hasilnya akan berbeda. Ya, karena tangan kita ini kan juga ada cairannya. Nah, itu nanti akan membuat bias dari hasilnya. Jadi, tidak boleh terkena langsung dengan tangan kita. Ya, jadi nanti itu dipakai apa namanya bungkusnya itu kita tekuk, kemudian kita tempelkan seperti ini. Tunggu sekitar 10-20 detik, nanti kita akan tahu hasilnya. Nah, ini normalnya adalah sekitar 15 sampai 20 mili ya, ini milimeter panjangnya. Jadi produksi air mata itu kalau normal itu sekitar 15 sampai 25. Kemudian kalau sudah mulai ter suspek atau dia terduga adanya sudah mengalami penurunan biasanya ini terjadi pada eh, hewan-hewan yang sudah tua ya. Itu biasanya 10 sampai 14. Nah, kalau di bawah 10 itu menunjukkan misalnya di sini hanya 5 mili gitu ya, di sini biru sampai nanti ada ini biru tanda biru di sini. Ini basah. Nah, kalau dia tidak sampai 10, misalnya hanya 5, misalnya di sini, itu berarti sudah mengalami kekurangan atau produksi air matanya sudah berkurang ya. Dan itu nanti akan bisa terjadi risiko terjadinya keratokonjungtivitis mata merah, gatal gitu ya. Nah, itu biasanya nanti diberikan tetes mata sintetis ya. Macam-macam nanti itu apa namanya mereknya nanti itu bisa diteteskan begitu ya. Oke, kemudian ada juga tonometer ya. Tonometer ini untuk mengetahui tekanan intraokuler. Apakah ini tujuannya adalah misalnya kalau ada untuk mendeteksi apakah adanya glukoma ya. Glukoma ini biasanya terkait dengan adanya apa namanya glukoma ini biasanya terkait dengan adanya, sebentar ya, Dek. Dengan adanya ini, apa namanya, hipertensi. Sebentar, sebentar ya. Ya, ini ada namanya tonometer untuk mengukur tekanan. Nah, ini biasanya ini yang model lama ya. Taruh di apa namanya bola matanya. Nah, itu nanti akan terlihat tekanannya. Ini kemana. Nah, yang lebih canggih itu ada tonometer itu seperti ini bentuknya, ya. Itu nanti akan lebih gampang, nanti akan terlihat berapa tekanan intraokulernya di sini, ya. Tuh. Kemudian eh, optalmoskop. Optalmoskop ini untuk mendeteksi atau mengevaluasi adanya kerusakan pada retina atau tidak, ya. Retina itu lebih dalam lagi. Nah, ini nanti
ini bisa dilakukan pemeriksaan pakai ini alatnya ya, scope ya. Nah, ini adalah kaca pembesarnya, nanti bisa dilihat ratingnya ada sobek kah, ada apa apa ada perdarahan kah di situ ya. Jadi nanti bisa dilihat dengan ophthalmoscope ini ya. Biasanya ada kebutaan. Kenapa kok kebutaan itu biasanya karena yaitu retinanya sudah mengalami kesopekan atau kemunduran dari penglihatan itu bisa menggunakan kita bisa menilainya dari ophthalmoscope ya. Nah, ini adalah eh, untuk pemeriksaan telinga ya. Pemeriksaan telinga untuk mendeteksi ear condition ya. Jadi kalau ada adik pakai alat ini tuh nanti bisa tuh lihat telinganya apakah ada otitis, apakah ada peradangan di peradangannya itu sampai mana, apakah pada daerah medial ataukah sampai internal, ya itu nanti akan kelihatan di situ, ya. Misalnya kalau sampai dia melewati membran timpani, berarti itu sudah mengalami internal otitis, otitis internal, ya. Biasanya kalau masih pada membran timpaninya tengah-tengah itu biasanya otitis media. Kalau nggak pada membran tipani biasanya adalah eksternal, ya. Nanti pengobatannya akan beda-beda. Ini adalah pemeriksaan mata. Nah, ini adalah skin examination, ya. Skin ex- eh, apa namanya? Skin examination ini biasanya untuk gatal-gatal, ya ada kulitnya yang ini kecurigaannya misalnya ada kutu, ada parasit, ada jamur, ya. Nah, itu bisa lakukan scraping seperti ini. Nah, ini adalah teknik scraping. Jadi kalau biasanya untuk mengetahui ya, kalau ini apa? Scabies. Ya, ini adalah Demodex, ya. Jadi dilihat tuh dikerok sampai berdarah. Ya, seperti ini. Jadi harus tetap diangkat sampai kulitnya ini berdarah, nanti dibawa ke mikroskop, kita tetesi KOH ya. Nanti akan kelihatan apakah ada parasit di situ atau tidak, ya. Itu teknik scraping, ya. Ada juga kalau untuk melihat jamur, nah ini pakai wood lamp, ini alatnya, ya. Ini alatnya pakai wood lamp. Nah, kalau ada jamur, jadi nanti kalian eh, tempelkan alat ini, gak usah tempelkan, didekatkan ya di apa nama lesi pada kulit ya. Nah, kemudian lampunya dimatikan biar lebih jelas. Nah, kalau dia berpendar seperti ini, hijau-hijau ini berarti dia jamur. Tapi kalau nggak ada perbendaran, berarti dia tidak ada jamur. Paham ya? Ini adalah teknik apa namanya untuk eh, teknik untuk pemeriksaan jamur ya. Kemudian skin examination ya, ada pemeriksaan kulit ya. Jadi ini ada namanya diaskopi ya. Diaskopi itu adalah prosedur pemeriksaan kulit yang dilakukan dengan cara menekan lesinya. Jadi kalau merah yang merah ini kamu tekan dengan kaca, ya, kamu tekan dengan kaca seperti ini, ya. Nah, kalau tidak hilang seperti ini, ya, ini namanya adanya perdarahan non vaskuler. Jadi tidak ada pada pembuluh darahnya. Tapi ketika kalau kamu tekan dengan kaca, biasanya pakai obyek glass, kamu tekan tuh ke merahnya. Kalau dia mengalami apa istilahnya lesinya hilang, ya jadi ada bleaching istilahnya ya, ada pucat seperti ini, jadi tidak merah seperti ini. Ini berarti biasanya di pembuluh darah ya. Jadi ini biasanya kalau ada eritema, urtikara itu di sini bahwa bleaching ini ada bleachingnya ya. Tapi kalau eh, lesnya tidak memucat seperti ini, itu berarti menandakan perdarahannya di dalam kulit bukan di pembuluh darah atau perdarahannya itu di luar pembuluh darah, paham ya? Seperti misalnya petekia, purpura, ya itu adalah nanti kalau adik-adik melakukan diaskopi itu seperti itu. Karena nanti beda. Kalau petekia itu berarti kan ada menunjukkan adanya apa? Kata-kata di daerah sana, ya. Tapi kan kalau eritema, urtia itu kan ada di pembuluh darah yang gatal-gatal itu melalui sistemik gitu ya.
Nih, Dias Kopi ini. Kemudian eh ya, ini diaskopi ya. Jadi kalau diaskopi itu nanti ada kamu melihat apa namanya tadi. Kalau ada positif itu dia ada bridging putih seperti kalau negatif tidak ada. Nah nanti adik bisa melihat bagaimana membedakan antara purpura, eritema, ekimosis. Pernah mendengar sudahan itu? Eritema, kemudian ekimosis, purpura sudah pernah mendengar istilah itu? Sudah ada. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Nah ya. Jadi kalau ekimosis itu perdana di bawah kulit eh yang tampak sebagai Sudah. keluhan atau keunguan itu ekimosis ya. Kalau sebenarnya kalau sama purpura sama, cuman kalau ekimosis itu kan besarnya sekitar lebih dari 1 senti ya. Tapi kalau eritema itu dia besarnya tidak sampai 1 senti ya. Karena nanti itu akan menentukan pengobatannya ya. Itu adalah teknik diaskopi ya. Kemudian ada urinary examination. Jadi kalau sudah kulit apa saja tadi kulit dengan apa namanya dengan boot lamp dan apa namanya scraping ya. Kemudian dengan tadi terakhir adalah dengan apa namanya diasitosis ya, diaskopi. Diaskopi. Nah, sekarang kita masuk ke urinary examination. Ya, nah, ini juga ada alat namanya adalah refraktometer. Ya, alat ini digunakan untuk mengukur indeks bias suatu zat. Ya, biasanya cairan itu untuk menentukan konsentrasi zat terlarut di dalamnya. Jadi biasanya untuk urin itu biasanya paling banyak itu sering digunakan untuk menentukan berat jenis ya. Kalau berat jenisnya urinya misalnya ya. Jadi mohon maaf, orangnya jelek. Oke, ya.
Jadi ini namanya refraktometer. Ya, refraktometer tadi mengukur suatu apa kadar pada apa namanya kadar suatu zat ya yang biasanya berupa cairan berdasarkan indeks biasnya. Itu tadi misalnya apa namanya berat jenis, kemudian apalagi tadi kadar protein itu macam-macam sih sebenarnya. Nah, kalau di dunia kedokteran itu biasanya refraktometer itu digunakan untuk itu ya. Oke. Ini ada setelah apa namanya tadi refraktometer. Nah, kalau untuk biasanya untuk apa istilahnya untuk mengkolek urinnya itu kalian bisa menggunakannya dengan kateter ya. Ini ada beberapa macam kateter untuk mengkolek urin ya. Ini kalau pada kucing ya ada Tomcat ya. Kemudian ini pada anjing bisa ya. Ini untuk jantan, anjing pada jantan pakai ini male kateter. Kemudian ini ada Foley kateter. Atau kalau di rumah sakit hewan itu biasanya kalau tidak ada Foley kateter kita menggunakan feeding tube ya feeding tube itu juga bisa yang digunakan untuk makan itu bisa kita gunakan sebagai pengganti ya untuk kolek dari urin ya itu jadi urinary examination. Kemudian nah, ini adalah heart examination ya. Ini biasanya kita menggunakan ada kalau ini paling sudah sering dengar ya, elektrokardiografi ya. Nanti ada apa namanya selain ada elektrokardiografi nanti ada namanya ekokardiografi. Nah, ini beda. Jadi kalau elektrokardiografi namanya elektro berarti dia adalah prosedur pemeriksaan jantung berdasarkan untuk merekam aktivitas listrik dari jantung ya. Kita tahu sendiri bahwa jantung itu dalam setiap kali detak itu dia menghasilkan impuls impuls listrik ya. Nah, impuls ini nanti eh, akan menyebabkan kontraksi jantung jadi kan kalau dia gerak itu menyebabkan kontraksi apa impulsnya itu tadi listrik itu akan menghasilkan atau untuk memompa darah ya. Nah, akhirnya nanti berupa dia grafik seperti ini ya. Nanti adik-adik bisa melihat ada gelombang pasti kan sudah diajari ya gelombang P, Q, R, S, T itu ya. Kalau gelombang P itu adalah menunjukkan aktivitas listrik pada atrium, ya kan? Kalau kompleks QRS ya, itu aktivitas listrik pada ventrikel. Masih ingat nggak? Sudah diajari kan? Belum ya? Jantung belum ya? Belum. Oke, nanti akan diajari cara pembacaannya ya. Jadi kalau P itu pada atrium, kalau gelombang apa namanya kompleks IRS itu adalah pada ventrikel ya. Kalau T itu adalah eh, melihat adanya repolarisasi ventrikel ya, di mana ini adalah kembalinya otot jantung dalam keadaan siap. Jadi kembali normal lagi. Jadi kan itu ada gerakannya begini. Nah, jantung itu nanti kalau pas dia tinggi di atrium, pas balik ke KRS ini dia di ventrikel, nanti ke bawah lagi dia kecil lagi itu balik lagi dia siap-siap untuk berdenyut ya. Itu nanti adik-adik akan lebih jelas nanti ada pelajarannya sendiri tentang pembacaan ECG. Nah, ECG sendiri ini biasanya digunakan untuk mendiagnosa kayak irama jantung, ya ada aritmia atau tidak, ada galops atau tidak, itu kita bisa pakai ECG ya. Kemudian misalnya mendeteksi kerusakan otot jantung, kemudian gangguan konduksi listrik jantung itu kita pakai EKG ya. Jadi memantau apa namanya listriknya, kelistrikan dari jantung ya. Jadi itu tadi kalau apakah iramanya, kemudian ada kerusakan pada otot jantung dan sebagainya ya. Nah,
Ada lagi pemeriksaan jantung tuh pakai ekokardiografi. Nah, ini beda lagi. Kalau ekokardiografi ini kita melakukan pemeriksaan jantung menggunakan gelombang ultrasound. Kita pakai USG, ya, pakai USG. Ini eh, kita biasanya akan bisa mendeteksi dari kalau ekokardiografi ini lebih ke arah apakah fungsi pompa jantung, lebih ke arah katupnya, ya. Fungsi pompa jantung itu berfungsi dengan baik atau tidak. Ada kelainan pada katup jantung atau tidak. Ada penebalan pada otot jantung, bukan kelistrikannya. Ya, jadi bukan kita tidak bisa melihat iramanya, kemudian apa istilahnya amplitudonya, keras keras lemahnya jantung itu tidak bisa. Kalau ekokardiografi itu bisa melihat misalnya adakah perdarahan pada bilik jantungnya, apakah ada katupnya itu yang lemah. Nah, itu biasanya dilihat dari ekokardiografi. Tuh ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti ada modul yang harus ada diisi ya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan?